Di video sebelumnya, Eng Haseol merasakan ada sesuatu di luar sana, sementara Jin Woo-won diajak mengobrol oleh Dam Soo-cheon. Kira-kira siapa orang yang akan datang itu, dan obrolan tentang apa hingga Jin Woo-won dibawa keluar. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke videonya. Di luar ruangan Dam Soo-cheon berkata kepada Jin Woo-won, "Mohon maaf permintaan yang mendadak tanpa persetujuanmu, Tuan Jin. Aku mengerti kalau kau mungkin tidak senang, tapi aku punya satu permintaan egois lagi. Bergabunglah dengan masyarakat Naga Biru, kita ubah dunia bersama." Belum juga dijawab oleh Jin Woo-won, Dam Soo-cheon merasakan ada seseorang dengan ki yang sangat besar berteriak dari luar keraton Hwacheon. Dan betul saja, di luar ada si iblis kekacauan atau Tae Mu Kang. Ia berteriak memanggil bocah yang telah membasmi hantu tersembunyi. Terlihat juga para prajurit penjaga, sedang berusaha menghadang laju Tae Mu Kang. Prajurit itu menyerang dalam waktu bersamaan, tapi Tae Mu Kang dengan mudahnya melumpuhkan puluhan prajurit penjaga tersebut. Di atas langit terlihat cahaya yang mendekat ke arah Tae Mu Kang. Cahaya itu langsung turun tepat di hadapannya. Tae Mu Kang berkata, "Oh, siapa kamu?" Cahaya itu adalah Dam Soo-cheon. Dam Soo-cheon menjawab, "Selalu saja bertanya namaku, tanpa memujaku. Aku Dam Soo-cheon. Siapa kau, beraninya berbuat onar di sini?" Dam Soo-cheon Malik bertanya. Mendengar nama Dam Soo-cheon, Tae Mu Kang langsung tertawa dan ia berkata, "Puhahahahaha, jadi kau bocah dengan panggilan khayal itu. Sang bintang baru dari langit timur, jadi kau yang telah menghabisi pasukan hantu tersembunyiku. Bocah ini, tak bisa dipercaya, hahaha." Menyebut pasukan hantu tersembunyi, Dam Soo-cheon langsung mengingat pasukan yang ia bantai sewaktu di gurun. Ia berkata dalam hatinya, "Seperti yang kuduga, mereka bukan pendekar dari daratan utama." Lalu ia berkata kepada Tae Mu Kang, "Apa mungkin kalian malam sunyi?" Tae Mu Kang membalas omongan itu, Bukannya takut, kau malah kegirangan, dasar bocah." Cerita beralih ke keraton Hwacheon, di mana di sana terlihat Yok Wol yang sudah berlumuran darah. Sim Won Lee menanyakan apa yang sudah terjadi di luar sana. Eng Haseol begitu panik melihat semua itu. Ia berkata dalam hatinya, "Tak kusangka monster itu mengikutiku sampai ke sini." Jin Woo-won melihat Eng Haseol dengan raut wajah yang sangat panik. Lalu ia mendekat kepadanya. Ia bertanya, "Kau baik-baik saja?" Eng Haseol menjawabnya, "Monster itu bukan seorang yang bisa kalian kalahkan. Keluarlah dari sini, Woo-won." Jika dilihat dari keadaan semua itu sudah terlambat, karena pasukan serigala hitam sudah berada di dalam keraton Hwacheon. Sim Won Lee berkata, "Siapa bajingan ini? Kenapa pengawal harimau yang elit belum menyingkirkannya?" Hye Ryum terlihat melamun. Ia berkata dalam hatinya, "Dilihat dari manapun, mereka pasti malam sunyi, tapi mengapa mereka tiba-tiba muncul setelah puluhan tahun menghilang? Jika masyarakat tahu, maka dunia akan kacau. Tunggu, apa Dam Soo-cheon bisa mengalahkannya?" Sementara itu Eng Haseol melepaskan jepit rambut pemberian dari Jin Woo-won dan memasukkan ke dalam bajunya. Ia bersiap untuk menghadapi musuh itu. Lalu ia berkata kepada Jin Woo-won, "Woo-won, berdirilah di belakangku." Cerita beralih ke tempat di mana Dam Soo-cheon dan Tae Mu Kang akan bertarung. Di sana terlihat Dam Soo-cheon sedang memasang kuda-kuda dan bersiap untuk bertarung. Dengan pedenya Dam Soo-cheon berkata, "Pertarungan ini akan kuselesaikan secepat mungkin." Dengan kecepatan seperti cahaya Dam Soo-cheon mendekat ke Tae Mu Kang. Dalam keadaan emosi yang menggebu-gebu, Dam Soo-cheon terus-terusan menghajar Tae Mu Kang. Berbagai jurus sudah ia gunakan, di antaranya, jurus membuka mata ketiga, dan jurus tiga rentetan cahaya. Dengan kedua jurus tersebut, Tae Mu Kang dengan sekejap bisa dilumpuhkan. Ucap Dam Soo-cheon sehabis melumpuhkan Tae Mu Kang, "Jurus ini menguras lebih banyak kekuatan mental dari yang kuduga. Lain kali, akan kubalas dan cari tahu tentangmu."
Ketika Dam Sucheon mau kembali lagi ke keraton Hwacheon, dari belakang terdengar bunyi kretek-kretek reruntuhan. Dan betul saja dari belakang Tae Mukang bangkit lagi. Dam Sucheon tidak percaya dengan situasi yang terjadi. Tae Mukang dengan wajah ganasnya berbalik menyerang kepada Dam Sucheon. Ia berkata, kalau cuma segitu aku tak akan kalah. Dam Sucheon dengan sigap langsung melompat menghindari serangan itu. Tak disangka Tae Mukang tiba-tiba ada di atas. Dia langsung menendang Dam Sucheon, hingga Dam Sucheon tersungkur di reruntuhan. Tidak cukup sampai situ, dengan wajah berburunya Tae Mukang terus melancarkan serangan kepada Dam Sucheon. Ia mengeluarkan jurus, putaran kacau iblis menukik, untuk melumpuhkan Dam Sucheon. Ucap Tae Mukang sambil menginjak dada Dam Sucheon, begitu saja sudah kalah. Kau pikir kau paling hebat, setelah kau mengalahkan beberapa pendekar yang mabuk dalam damai. Kulihat kau berpotensi, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Cari aku kalau kau sudah kuat, dengan begitu aku bisa bersenang-senang saat membunuhmu. Tae Mukang membiarkan Dam Sucheon untuk tetap hidup. Ketika Tae Mukang berbalik badan maksud untuk pergi ke keraton Hwacheon, tidak disangka Dam Sucheon menarik pakaian Tae Mukang dari belakang. Sontak Tae Mukang semakin murka, ia langsung menghajarnya dengan tiada ampun. Tae Mukang berkata, kau menahanku bocah tengik. Beraninya kau menolak belas kasihku, akan kucabik dirimu. Lagi enak menghajar, terdengar dari belakang suara anak kecil meminta Tae Mukang untuk berhenti menghajar Dam Sucheon. Tae Mukang bertanya, siapa anak ini? Dengan songongnya Sim Suah berkata, kau tidak tahu siapa kami. Di tempat lain, Sim Won Lee dan pasukannya bersusah payah melawan pasukan Serigala Hitam. Sim Won Lee melihat ke tempat di mana adiknya Sim Suah berhadapan dengan Tae Mukang. Sim Won Lee sangat cemas melihat adiknya dengan monster itu. Ia berteriak, adik, kau baik-baik saja. Sementara itu Sim Suah berkata kepada Tae Mukang, ayahku seorang 9 langit aliansi pusat surgawi. Sim Muwae, dari 4 surga yang mati, kalau kau tak berhenti, ia akan datang dan membunuh. Belum juga tamat berbicara, Sim Suah langsung dimusnahkan dengan sekejap oleh Tae Mukang. Melihat adiknya dibunuh oleh Tae Mukang, Sim Won Lee sangat marah. Ia langsung menyerang bermaksud untuk membalas kematian adiknya Sim Suah. Sim Won Lee mengeluarkan jurus tangan iblis Raja Crimson, tapi dengan mudahnya Tae Mukang menahan serangan itu, dan balik melumpuhkan Sim Won Lee. Dengan penuh kesombongan Tae Mukang berkata, sepertinya tempat ini dipenuhi dengan cecunguk. Melihat para tamu kehormatan dengan mudahnya dilumpuhkan Tae Mukang, Jin Won sangat kaget ketakutan, sampai-sampai ia melamun membayangkan betapa kuatnya Tae Mukang. Eng Haseol menarik baju Jin Won yang sedang melamun, sambil berkata kepada Jin Won, kenapa kau melamun? Kubilang berdiri di belakangku. Eng Haseol dengan satset-satsetnya membunuh satu persatu anggota Serigala Hitam. Di sana juga terlihat Hye Ryung dan kakaknya kewalahan menghadapi pasukan Serigala Hitam. Dengan keadaan panik, Hye Ryung berkata dalam hatinya, adik, apa yang terjadi? Ini menyimpang dari rencanaku. Dari mana asal mereka? Kenapa menyerang kami? Apa kami target mereka? Tapi kenapa? Apa ia tak tahu siapa kami? Apa mungkin Jin Won memerintahkan serangan ini? Tidak, ia tidak seperti gerombolan ini. Apa ini murni kesialan? Tenang, Hye Ryung, fokus utamaku bukan mencari tahu siapa mereka ataupun alasannya. Yang terpenting aku harus cari tahu info tentang malam sunyi. Kemudian Hye Ryung berkata kepada kakaknya, kakak, situasinya buruk. Ayo kita kabur, tinggalkan semuanya kita pergi bersama Tuan Dam dan Tuan Sim. Dan mereka berdua pun kabur, sementara itu pasukan Serigala Hitam tidak bisa mengejar mereka, dikarenakan Jenderal Mok Eng-byong dengan sigap menjaga pintu keluar. Setibanya di luar, Hye Ryung dan kakaknya langsung berhadapan dengan Tae Mukang. Sambil mengeluarkan jurusnya Hye Ryung berkata dalam hatinya, Jin Won, kau seharusnya sangat bernilai bagi rencana kami. Sayangnya, aku harus membuangmu.
Aku akan kembali ke daratan utama dan menyiapkan rencana baru. Sekarang, prioritasku menutupi kekalahan Tuan Dam hari ini. Di dalam keraton Jin Muon sangat takjub dengan jurus yang dikeluarkan Hyeryung. Ia berkata dalam hatinya, bisa begitu. Ia bisa menyebarkan energi spiritual tanpa benda ataupun media. Jadi ini cucu Seomun Hua. Inilah kekuatan keluarga besar Seomun. Di tempat lain, Tae Mo Kang terkena jurus ilusi milik Hyeryung, sementara Hyeryung dan kakaknya membawa Dam Su Cheon dan Sim Won Lee yang sedang terluka. Terlihat di keraton banyak mayat berserakan. Jin Muon tidak habis pikir, ia berkata dalam hatinya, mereka tahu akan ditinggalkan, namun tetap sekuat tenaga mengulur waktu untuk majikannya. Kenapa mati untuk junjunganmu saat mereka tak akan menganggap jasamu? Apakah karena martabat dan kejayaan? Kulihat mereka semua mati konyol, sambil menatap mayat penjaga. Setelah membantai pasukan serigala hitam, Eng Haseo langsung melihat ke arah di mana Tae Mo Kang terjebak dalam ilusi. Di sana terlihat Tae Mo Kang sudah bisa keluar dari ilusi Hyeryung. Dia langsung mencari Hyeryung dan yang lainnya, tetapi mereka sudah kabur meninggalkan tempat itu. Ketika mengetahui mereka sudah kabur, Tae Mo Kang langsung fokus kepada Eng Haseo, karena Eng Haseo lah target utama dalam pencarian Tae Mo Kang. Sambil melihat ke arah Eng Haseo, Tae Mo Kang berkata, "Hei bocah, akhirnya kita berjumpa lagi." Ucap Eng Haseo, iblis kekacauan, monster yang tak bisa mati. Lalu dia memerintahkan Jin Muon untuk segera pergi dari tempat ini. Tae Mo Kang langsung berteriak, sambil kedua tangannya bersiap untuk menyerang Eng Haseo, karena kau satu-satunya harapan wanita itu, kau harus mati. Kira-kira apa itu bisa mengguncang hati penyihir itu? Aku harus melihat sendiri kebingungannya. Jadi salahkanlah wanita itu hingga nasibmu seperti ini. Tae Mo Kang langsung menyerang kepada Eng Haseo, terlihat keraton Hwacheon seketika hancur dalam sekejap. Ketika keraton itu hancur, Jin Muon sampai terpental, dan ketika dia membuka matanya, tiba-tiba Jin Muon dikejutkan dengan penampakan sosok wanita berambut putih. Ia berkata dalam hatinya, rambut putih. Tunggu, bukankah itu penyihir malam putih? Sudah kuduga ia bukan orang biasa, tak kusangka Haseo keturunan sang penyihir malam putih. Di malam sunyi, ada penguasa malam, yang memegang kekuasaan absolut. Ada juga 4 raja iblis yang mendukungnya. Mereka adalah Topan Kegelapan, Dewa Tombak Hitam, Beser Kehancuran, dan Penyihir Malam Putih. Mereka adalah perwakilan sang penguasa malam, dan menggunakan kekuatan besar mereka sebagai wakilnya. Mereka menyebabkan teror dan kehancuran yang sangat buruk, bahkan dilarang menyebut nama mereka. Kekuatan mereka sama, bahkan lebih kuat dari 9 langit aliansi pusat surgawi. Eng Haseo langsung bersiap untuk melawan Tae Mo Kang. Ia langsung mengeluarkan jurus kehendak roh perak. Di sisi lain Tae Mo Kang juga bersiap untuk menyerang Eng Haseo. Tae Mo Kang berkata kepada Eng Haseo, "Ohoho, tumben kau tak lari. Kau tahu, kau akan kalah bocah." Sebelum bertarung, Eng Haseo sangat cemas kepada Jin Muon. Ia menoleh dulu ke belakang untuk memastikan keadaan Jin Muon. Ia berkata dalam hatinya, aku rasa dia sudah pergi. Syukurlah. Singkat cerita, pertarungan itu dengan mudah dimenangkan oleh Tae Mo Kang, karena Eng Haseo bukan lawan sebanding baginya. Ketika Eng Haseo dicekik, Tae Mo Kang berkata padanya, kau mengorbankan nyawa untuk bocah yang meninggalkanmu tanpa ragu. Sangat bodoh, hahaha, cukup sampai di sini, bocah. Eng Haseo merasakan kesakitan akan cekikan Tae Mo Kang. Ia sempat membayangkan akan kebaikan Jin Muon. Ia berkata dalam hatinya, Muon, hanya kau seorang yang mengasihiku. Terima kasih dan sampai jumpa Muon. Ketika ia pasrah akan hidupnya, tiba-tiba cekikan Tae Mo Kang terlepas. Karena di tangan Tae Mo Kang ada tebasan pedang misterius. Tae Mo Kang dan Eng Haseo pun kaget siapa yang melakukan itu. Dan ternyata pelakunya itu adalah Jin Muon. Ia berkata kepada Eng Haseo, maaf lebih lama dari yang kuduga. Tae Mo Kang seketika bengong,
Ia berkata, "Apa yang barusan itu? Siapa kau?" Kemudian Jin Muwon berkata, "Saya ketua kelima Sekte Surgawi Utara, namaku Jin Muwon." Cerita sampai sini dulu, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share and subscribe ya. Tunggu video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.